Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, pemerintah terus diingatkan untuk mengkaji kembali aturan pemotongan gaji karyawan swasta atau buruh untuk simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Karena dinilai memberatkan pekerja yang sudah dipotong berbagai iuran, mulai dari pajak penghasilan, BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua, hingga BPJS Kesehatan. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menjadi pihak yang sangat menolak bila ketentuan PP nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat atau TAPERA direalisasikan dalam waktu dekat. Sebab program yang nantinya akan memotong gaji pekerja sebesar 3% itu akan sangat memberatkan, bukan hanya dari sisi pekerjanya, melainkan juga pelaku usaha. Cuman challenge-nya adalah di tengah situasi bisnis yang tidak mudah dan seterusnya, kalau terus dibebankan kepada kami pengusaha ya mabok juga ya. Lalu solusinya apa? Menurut saya begini. Kan sekarang kita sudah diberikan beban untuk sesuatu yang wajib juga untuk mengiur BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan itu ada dana 460 triliun ya dari JHT. Nah, secara undang-undang juga diperbolehkan 30%-nya adalah untuk perumahan MLT. Nah, itu kan kita manfaatkan saja dulu. Pemerintah memang mengaku sudah berhitung dan menganggap biasa penolakan yang berkembang atas program TAPERA. Namun bila cara pandang pemerintah menyamakan program TAPERA dengan BPJS, hal tersebut tidaklah tepat. Karena iuran BPJS lebih bisa dirasakan manfaatnya bagi semua kalangan. Sementara iuran TAPERA justru dinilai tak tepat sasaran bagi kalangan yang sejatinya sudah memiliki rumah. Meskipun rumah itu adalah kebutuhan dasar, tapi kalau kesehatan kan jauh lebih ini. Karena rumah orang tidak perlu membutuhkan. Mungkin ada rumah orang tua, rumah dari mana saja dia dapat gitu kan, dari keluarga misalnya. Anda tidak perlu juga membeli rumah dalam konteks perumahan. Tetapi persoalannya kalau kesehatan kan dihadapkan kebutuhan, Mbak, gitu. Jadi dalam ini memang pembandingannya seperti nggak jelas itu arahnya mau kemana, seperti bingung sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat pun tak tinggal diam atas polemik mengenai TAPERA tersebut. Wakil Ketua DPR RI Mohaimin Iskandar mengaku kebijakan TAPERA seharusnya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan membebankan masyarakat. Ya tentu kita ingin memanggil semua yang terkait untuk memberi penjelasan kepada DPR sekaligus pada masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan memberatkan. Wajar saja banyak yang kesal bila program TAPERA ini dijalankan. Sebab potongan gaji bulanan mereka pasti akan bertambah lagi. Karena selama ini gaji para pekerja sudah dipotong untuk pajak penghasilan 21, iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, baik jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, maupun jaminan kematian. Jika harus dipotong lagi oleh iuran TAPERA, bukannya makin tipis uang yang dibawa pulang ke rumah? Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Ketua MPR Bambang Susatyo alias Bamsud menyarankan kebijakan pemotongan gaji atau penghasilan para pekerja untuk simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA ditunda. Ia mengatakan potongan iuran perlu dikaji ulang dan melakukan sosialisasi agar para pekerja di Indonesia paham dan mengerti manfaat potongan TAPERA sebesar 3% tersebut. PP nomor 21 2024 sebagai perubahan PP sebelumnya, ya menurut saya sebaiknya dikaji kembali karena di tengah-tengah penurunan daya beli rakyat ini, rakyat butuh sekali dana untuk kebutuhan realnya. Jadi kalau dipotong itu akan mengurangi pemenuhan kebutuhan realnya, sementara dia tidak tahu apa manfaat dari pemotongan itu dalam jangka pendek. Jadi sekali lagi pertama sosialisasi yang lebih masif agar rakyat paham bahwa yang dipotong itu untuk dia dalam jangka panjang memenuhi kebutuhan papannya. Dan pemirsa, untuk menganalisa kebijakan simpanan TAPERA ini, kami akan ajak Anda untuk membahasnya bersama dengan pakar Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada, Prof. Tajudin Nur Effendi. Selamat pagi, Prof. Tajudin. Selamat pagi.
Ya, terima kasih Prof. Tajudin telah bergabung bersama kami. Kalau kemudian kebijakan Tapera ini banyak menuai pro dan kontra, banyak yang menilai dalam tanda kutip keberatan, apakah Anda melihat ini banyak plusnya atau banyak minusnya kalau kita membandingkan bahwa niat baik pemerintah adalah untuk memberikan akses rumah yang mudah untuk masyarakat? Banyak minusnya. Karena kalau kita lihat, kan ini dibandingkan dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu implementasinya sudah cukup bagus. Orang sakit bawa rujukan masuk ke rumah sakit, kemudian kan yang menyelesaikan rumah sakit. Tapi kalau ini kan dana dikumpul 2,5% katanya, 1,5% dari perusahaan, kemudian nggak jelas kapan kita akan dapat menggunakan dana itu untuk mendapatkan perumahan. Seperti yang disebut di dalam Tapera itu kan akan membantu membuat rumah atau membeli rumah. Kapan itu kan nggak jelas. Katanya itu bisa kalau kita sudah punya rumah katanya bisa diambil ketika umur 58 tahun. Ya, jadi kalau saya sekarang umur 30 tahun, kemudian uang itu saya sudah punya rumah, kemudian uang itu saya mau ambil. Itu kan kira-kira 30 tahun ke depan. Bagaimana itu prosesnya? Kan nggak jelas. Kalau BPJS Kesehatan itu gampang sekali. Kita bawa rujukan, pergi ke rumah sakit, kita diobati, urusan berikutnya itu adalah rumah sakit. Jadi kita tidak perlu repot-repot. Ini kan bagaimana itu nanti implementasinya? Ada yang sudah punya rumah, ada yang mungkin sedang KPR, ya, kredit perumahan rakyat dia harus bayar, dan seterusnya. Ini tahu-tahu muncul Tapera, jadi kan nggak jelas. Katanya tujuannya untuk mereka yang tidak punya rumah. Bagaimana kita mengetahui jumlah orang yang tidak punya rumah, yang punya rumah, dan kemudian bagaimana penyalurannya? Ini kan persoalan yang cukup serius. Ini saya coba menghitung secara kasar ya Mas ya, mohon maaf saya. Kalau mereka yang punya gaji 5 juta dipotong 2,5%, kira-kira akan sekitar 200.000 per bulan. Oke? Kalau kita pakai data Sakernas Agustus 2023, jumlah angkatan kerja kita yang bekerja itu kira-kira 139 juta, sekian. Kalau kita kalikan dengan pemotongan itu, satu bulannya itu bisa berdapat sekian triliun. Kalau 1 tahun, ratusan triliun. Nah ini kan bagaimana prosesnya? Itu kan kita tidak tahu ini, implementasinya itu akan kacaukan. Dan itu akan menimbulkan kekacauan. Dan saya, mohon maaf lagi, ini nanti jadinya skandal korupsi lagi, seperti yang terjadi, Jamsostek, terjadi di apa namanya ini, Taspen dan seterusnya, Asabri dan seterusnya. Nah ini kan sebelum ini betul-betul, ini tanggal 10 katanya sudah mau ditarik itu sumbangan wajib. Tahun 2027 katanya paling lambat. Tapi Prof. Tajudin menarik tadi ketika Anda bilang ini akan menimbulkan potensi atau celah lagi untuk korupsi. Anda melihat memang celahnya besar untuk dilakukan korupsi lagi? Mengapa tidak? Karena kan kita sudah punya pengalaman dari Jamsostek. Raib uang itu entah kemana. Dan ini kan jumlahnya cukup banyak, Mas. Katakan aja kalau betul dari ini semua pekerja ditarik, itu saya coba buka-buka, kira-kira pekerja kita itu yang angkatan kerja kita yang bekerja itu kan 139 juta kok sekian itu. Kalau ditarik katakan yang gaji 5 juta aja kan sudah ditarik 2,5%, itu kira-kira kan ya 200.000 lah per bulan. 200.000 per bulan itu kalau dikalikan dengan 135 juta orang berapa triliun, Mas? Baik. Saya hitung-hitung kasarnya sekitar 20 triliun. Kalau setahun berapa itu? Udah sekitar 100 triliun. Nah, kemudian bagaimana proses pencairan itu? Itu kan kita nggak jelas. Sebetulnya kan tahun 2020 sudah diterapkan untuk pegawai negeri. Baik. Kan ada mekanisme yang tidak jelas begitu Prof. Tajudin, belum tersosialisasi dengan baik dengan potongan yang kemudian diiurkan dan ini bisa menimbulkan dana yang besar dan punya potensi untuk dikorupsikan. Nah, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita juga akan bersama-sama melihat Prof. Tajudin bagaimana masyarakat menilai terkait dengan kebijakan ini dalam tayangan berikut. Tapi kalau misalnya lihat secara sekilas ketika gaji kita dipotong 2,5% ya untuk karyawan swasta ini
Agak sedikit berat sih ya, karena kita sendiri sebagai karyawan swasta sudah banyak lumayan dipotong dengan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, sekarang lagi tapera gitu. Jadi lebih baik saran saya mungkin pemerintah bisa mendengarkan saran dari ekonom dulu gitu sebelum menerapkan kebijakan, dan mungkin daripada menarik beban lagi atau menempatkan beban lagi kepada karyawan swasta dan pekerja kelas menengah, lebih baik mungkin meningkatkan pendapatan per kapita negara gitu ya, untuk kita nih sebagai karyawan swasta, biar ya kita bisa nabung sendiri untuk beli rumah sendiri gitu tanpa harus ditarik seperti itu. Seharusnya ya mungkin ya kita tahu pajak aja udah besar ya gitu ya. Mungkin bisa dimaksimalin dari situ aja kali gitu. Atau juga soal ya itu kebijakan-kebijakan yang baru itu perlu dijelasin juga gitu. Misalnya tapera sendiri akhirnya kan kita juga nggak tahu apakah perumahannya itu jelas bakal ada nantinya buat kita masyarakat gitu. Kalau nggak salah baru bisa diakses umur 58 ya. Nah sementara kan usia produktif kita mungkin perlu tempat tinggal tuh umur 20 sampai 30 gitu. Jadi kurang adil juga sih buat terutama masyarakat yang membutuhkan. Baik, saya minta Prof. Tajudin untuk menanggapi sedikit. Banyak yang merasa untuk punya rumah dengan iuran yang disetorkan per bulannya ini juga membutuhkan waktu yang lama begitu. Anda melihat apakah ini juga artinya tidak relevan kebijakan ini dengan mereka yang punya keinginan untuk beli rumah atau akses membeli rumah? Makanya itu, kalau kan di situ disebutkan bisa bukan umur 58 tahun. Bisa digunakan atau dicairkan. Kalau dia di umur 20 tahun sekarang, 38 tahun kemudian akan digunakan. Anda perlu tahu itu nilai uang yang disimpan itu kan sudah mengalami kekurangan nilai karena inflasi. Inflasi aja setiap tahun katakan aja lah 2,5% kali 3, udah kira-kira berapa? Nilainya kan sudah menurun. Kalau sekarang bisa beli rumah harga 300 juta, besok mungkin nggak bisa. Nah ini kan perlu dipertimbangkan juga. Ya. Jadi kalau sudah ditarik, maka bagaimana ini? Dikelola dan juga bagaimana mereka untuk mendapatkan uang itu, prosesnya bagaimana, dan apakah mau dibuatkan rumah susun, apakah mau dibuatkan rumah yang spesial, rumah apa namanya tuh, rumah SS itu, RRS itu atau apa begitu, itu kan harus jelas dan berapa kira-kira harganya. Ya. Prof. Tajudin, selain masalah soal butuh waktu yang lama, tidak relevan dengan kenaikan inflasi segala macam, saya mencoba menghadirkan di sini ada berbagai potongan yang kemudian dibebankan kepada para pekerja. Tapi tidak hanya para pekerja, kepada perusahaan juga. Kita lihat di potongan selain tapera, misalnya di ketenagakerjaan jaminan pensiun, itu yang dibayarkan potongannya kan 3% juga, tapi perusahaan menanggung 2%. Di BPJS Kesehatan juga ada potongan 5% yang dibayar perusahaan tuh 4%. Begitu pula dengan kebijakan-kebijakan lainnya begitu. Nah, apakah Anda melihat ini juga termasuk memberatkan tidak hanya pekerja tapi juga perusahaannya? Itu bukan lagi sangat memberatkan, Mas, dalam kondisi ekonomi yang seperti ini. Saya pikir itu harus dipertimbangkan matang-matang dan perlu distudi berapa sih sebenarnya, ya kan, kekuatan, kemampuan pekerja perusahaan untuk katakan kepentingan-kepentingan yang seperti ini. Kalau katakan asal keluar ada Taspen, ada BPJS Tenaga Kerja, ada BPJS Kesehatan, apalagi nggak tahu saya. Dulu ada lagi uang tarikan untuk ini, untuk apa namanya. Belum lagi ya tarikan-tarikan dari luar kita nggak tahu. Ini cukup memberatkan dan menurut hemat saya ini perlu dikaji lah. Karena juga implementasinya itu ribet, saya dengar ribet. Bagaimana? Apakah pemerintah dengan uang yang ratusan triliun itu akan membuatkan rumah susun, kemudian siapa saja mendaftar dengan uangnya yang boleh masuk ke rumah itu, atau bagaimana? Ini kan kita begini, Mas, ini kan tahun 2020 sudah diterapkan untuk pegawai negeri. Saya ingin bertanya, memang harus dikaji bagaimana ulang penerapannya? lagi. Ya, harus dikaji ulang, harus dievaluasi lagi karena secara teknis masih banyak sekali kemudian ketidakjelasan di sana dan termasuk ada celah juga untuk
uang yang dikumpulkan itu dalam jumlah besar, kemudian hari ada celah untuk bisa korupsi begitu masuk di dalamnya. Terima kasih Prof. Tajudin telah berbagi insight dan pencerahannya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.